Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ada gosip baru seputar masa depan Christopher Nkunku. Penyerang Chelsea itu dilaporkan berpotensi pindah ke Barcelona di tahun 2025 nanti. Menurut laporan dari Sport, Barcelona saat ini sedang butuh penyerang baru untuk lini serang mereka. Ini disebabkan performa Robert Lewandowski belakangan ini mulai menurun, sehingga mereka butuh penyerang baru untuk mensupport sang striker. Christopher Nkunku dianggap opsi yang apik untuk Barcelona. Pasalnya ia bisa mengcover beberapa posisi di lini serang, jadi ia bakal jadi opsi yang bagus untuk Hansi Flick. Menurut laporan yang sama, Barcelona saat ini sedang menyusun rencana untuk merekrut Nkunku. Mereka tidak bisa langsung membeli sang penyerang karena dana mereka cukup terbatas, jadi mereka akan meminjamnya terlebih dahulu selama 6 bulan. Nantinya mereka akan memasukkan klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Jika Christopher Nkunku tampil di bawah ekspektasi mereka, mereka tidak perlu membelinya secara permanen. Barcelona sendiri memiliki pesaing berat untuk tanda tangan Christopher Nkunku di bursa transfer nanti. Pasalnya Manchester United dilaporkan juga berminat pada sang penyerang dan akan mereka coba merekrutnya. Klub Premier League Manchester United dilaporkan sudah mulai mengerucutkan perburuan bek kiri baru mereka. Setan Merah dilaporkan bakal fokus untuk mendatangkan Theo Hernandez dari AC Milan. Dilansir Milan Live, MU sudah menemukan kandidat bek kiri baru mereka. Mereka ingin memboyong Theo Hernandez dari AC Milan. Manchester United serius ingin menjadikan Theo Hernandez sebagai bek kiri mereka yang baru. Theo Hernandez memang punya reputasi yang apik sebagai bek kiri. Ia punya kemampuan ofensif dan defensif yang sama bagusnya. Bahkan ia disebut-sebut sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia saat ini. Jadi MU menilai Theo Hernandez adalah opsi terbaik untuk posisi bek kiri mereka. Menurut laporan yang sama, MU sangat berpeluang untuk mendapatkan Theo Hernandez di tahun 2025 nanti. Sang bek dikabarkan mulai tidak bahagia di San Siro. Ia dilaporkan mulai mencari tantangan baru dalam karirnya. Pindah ke Inggris disebut-sebut menarik perhatian sang bek. Jadi jika MU benar-benar serius meminangnya, ia akan mempertimbangkan untuk pindah ke Old Trafford. Theo Hernandez dikabarkan bisa diamankan di kisaran 30-40 juta euro pada musim panas tahun 2025 mendatang. Ada rumor menarik datang dari Napoli. Klub top Serie A itu dilaporkan sedang menaruh perhatian terhadap salah satu pemain Manchester United. Menurut laporan The Athletic, bek yang diincar oleh Napoli dari MU tidak lain adalah Harry Maguire. Antonio Conte menilai bek timnas Inggris itu sesuai dengan taktik yang ia mainkan di Napoli dan ia juga cocok dengan sepak bola Italia. Jadi ia berminat merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Napoli saat ini sedang memantau perkembangan Maguire di MU untuk mendapatkan jasanya. Kontrak Maguire di MU akan berakhir pada tahun 2025 mendatang. Sejauh ini belum ada perpanjangan kontrak diberikan kepada sang bek. Jadi Napoli dikabarkan akan mulai mendekati sang bek dan merayunya agar mau pindah ke Italia. Ada kabar kurang bagus datang dari Manchester United. Playmaker mereka Mason Mount dikabarkan akan absen cukup lama dari skuad Manchester United. Dilansir oleh Talksport, hasil pemeriksaan terhadap cedera yang dialami Mason Mount telah keluar. Sang playmaker diagnosa mengalami cedera hamstring. Apesnya cedera hamstring ini masuk dalam kategori yang cukup parah. Alhasil sang playmaker tidak bisa membela skuad Setan Merah jelang dalam jangka waktu yang lama. Menurut laporan tersebut, sudah ada perkiraan berapa lama Mason Mount bakal absen membela Manchester United. Jika segalanya berjalan lancar, Mason Mount paling cepat bisa bergabung kembali dengan MU di akhir Februari 2025 nanti. Namun ia lebih memungkinkan comeback di pertengahan Maret. Jadi ia bisa absen 2 bulan lebih untuk menyembuhkan cedera hamstringnya itu dan kembali bereaksi bersama Setan Merah.
ada kabar buruk datang bagi Liverpool dan Manchester United. AC Milan dikabarkan ogah berpisah dengan winger incaran mereka Christian Pulisic di tahun 2025 nanti. Menurut laporan Calcio Mercato, manajemen AC Milan sudah membulatkan tekad untuk tidak berpisah dengan Pulisic di tahun 2025 nanti. Mereka menilai bahwa Pulisic adalah pemain yang krusial dalam skema permainan mereka. Pemain timnas Amerika Serikat itu bakal sulit untuk didapatkan. Jadi manajemen AC Milan sudah bersepakat untuk mempertahankan sang winger dari kejaran klub-klub Inggris tersebut. Menurut laporan tersebut, salah satu langkah yang diambil oleh manajemen Milan adalah memperpanjang kontrak sang winger. Mereka dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan agen sang winger. Mereka sudah menawarinya kontrak baru di San Siro. Proses perpanjangan kontrak ini berjalan lancar dan Pulisic diyakini akan segera menekan kontrak baru tersebut. Laga transfer Marcus Rashford mencapai babak baru. Sang penyerang dilaporkan sudah memantapkan hati untuk cabut dari Manchester United. Menurut laporan The Telegraph, Rashford merasa bahwa tidak ada gunanya lagi ia bertahan di Manchester United. Ia menilai apa yang dilakukan Ruben Amorim terhadap dirinya tidak bisa ditolerir. Ia menilai dirinya tidak layak ditepikan selama 3 laga beruntun. Jika Rashford menilai lebih baik untuknya untuk pergi ke klub yang bersedia menjadikannya pemain andalan ketimbang ia jadi pesakitan di MU. Menurut kabar yang beredar di Inggris, Rashford punya banyak pilihan jika ia pindah dari MU. Namun ia dikabarkan memprioritaskan tetap bermain di Eropa. Ini disebabkan ia punya ambisi besar di tahun 2026 nanti. Ia ingin membela timnas Inggris di Piala Dunia yang akan datang. Jadi Marcus Rashford fokus untuk tetap bermain di level tertinggi agar ia dilibatkan Thomas Tuchel di Piala Dunia nanti. Menurut sejumlah gosip yang beredar di Inggris, Rashford berpotensi jatuh ke pelukan rival-rival Manchester United. Ada Arsenal dan Manchester City yang belakangan dirumorkan ingin membajak Rashford di MU. Manajer Manchester United Ruben Amorim buka suara mengenai gampangnya timnya kebobolan melalui bola-bola mati. Ia berjanji akan membenahi hal tersebut. Ruben Amorim menyadari penuh bahwa bola-bola mati jadi momok tersendiri bagi Manchester United. Jadi ia berjanji akan segera membenahi masalah ini agar tidak berlarut-larut. Amorim juga menyebut bahwa salah satu masalah yang dialami MU saat ini adalah gampang panik. Itulah yang membuat mereka sulit bangkit ketika sudah kebobolan terlebih dahulu. Manchester United mendapatkan wanti-wanti dari mantan pemain mereka Lee Sharpe. Ketika Marcus Rashford benar-benar pergi, maka MU sendiri yang bakal dirugikan. Lee Sharpe mencoba memberikan penilaiannya terhadap situasi yang tidak mengenakan yang kini sedang dialami Marcus Rashford di skuad Manchester United. Lebih lanjut, Lee Sharpe menyebut bahwa MU bisa jadi bakal melakukan kesalahan besar jika membiarkan Marcus Rashford hengkang dan bergabung dengan rival di Premier League. Saya ingin Marcus Rashford kembali seperti beberapa tahun lalu, mencetak 30-40 gol per musim, benar-benar menghancurkan para bek dan tampil gemilang. Namun saat ini ia tampaknya harusnya saya katakan sedikit murung saat bermain. Ia tidak benar-benar bekerja keras untuk tim dan ia tidak benar-benar tampil apik. Jadi saya tidak ingin membiarkannya pergi sekarang dan kemudian pergi ke tempat lain dan berkembang lalu kembali dan menghantui tim. Zinedine Zidane dikabarkan secara konsisten terus menolak pinangan dari klub-klub top Eropa. Salah satu tim yang pernah ia tolak adalah raksasa Premier League Manchester United. Sejak meninggalkan Real Madrid pada tahun 2021 lalu, hingga kini Zinedine Zidane masih menganggur. Pria asal Prancis itu rupanya masih konsisten tidak mau melatih selain tim pilihannya. Media Spanyol Marca mengklaim bahwa MU, Juventus, PSG hingga Bayern Munchen semuanya sudah pernah melamar Zidane, namun Zidane selalu menolak pinangan tersebut. Lebih lanjut, Marca juga menyebut bahwa Zidane hanya bersedia melatih 2 tim. Mereka adalah Real Madrid dan Timnas Prancis. Selain itu, Zidane pasti akan menolak. Di Timnas Prancis, Didier Deschamps masih memiliki kontrak hingga selesainya Piala Dunia 2026.
Setelah itu Zidane sepertinya menjadi kandidat kuat untuk menggantikannya. Sementara di Madrid, kursi pelatih masih diduduki Carlo Ancelotti yang sukses mempersembahkan sederet trofi bergengsi bagi Los Blancos di musim lalu. Bintang muda milik Olympiakos Charalampos Kostoulas jadi incaran terbaru Manchester United. Pemain berusia 17 tahun tersebut disebut-sebut akan menjadi pemain besar di sepak bola United. Proses transfer Kostoulas kemungkinan tidak sesulit yang dibayangkan. Pasalnya kontraknya bersama Olympiakos hanya berlaku hingga tahun 2026. Nilai pasar Kostoulas juga cuma 600.000 euro atau sekitar 10,089 miliar rupiah. Oleh karena itu MU tertarik untuk memboyongnya ke Old Trafford pada musim panas 2025. Setan Merah harus siap bersaing melawan klub Jerman dan Italia yang dilaporkan juga tertarik menggunakan jasa Kostoulas. Mereka adalah Bayern Munchen, Borussia Mönchengladbach, Juventus, dan Fiorentina.